Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah akan menguji coba pembatasan Pertalite dengan menggunakan barcode dari aplikasi atau website My Pertamina. Jika tidak memiliki barcode itu, maka hanya boleh beli bensin non-subsidi. Rencananya, mobil 2000 cc ke atas dan motor 250 cc ke atas dilarang pakai Pertalite. Apa komentar Anda mengenai pembelian Pertalite dan solar subsidi pakai barcode Pertamina ini? 633-9160 Businessman Opinion, 633-9160. Sebenarnya sih kebijakan bagus, salah satu terutama bagi mobil kelas atas, golongan kadang beli BBM kelas bawah juga. Nah sekarang permasalahan ini kebijakan minimal 1 tahun, mungkin dia dicoba bakal lebih kali memilih masyarakat Indonesia. Struktur lokasi pengguna handphone kebijakan ini cobalah, tapi sayangnya gagal memiliki kayak metode kayak HP atau banyak SPBU yang berkebakaran dan banyak lebih ruginya. Tapi nggak ngutang, tapi kok dipersulit aturan orang-orang tua yang banyak yang nggak mengerti itu apa itu email. Sekarang aturan aneh yang mempersulit rakyat, bikin aturan juga aneh. Daripada pindah ke pertamax saja, langsung tunai mungkin itu mau aturan sangat memberatkan. Itu kalau yang sinyalnya jelek kan ya repot ya seluruh Indonesia nantinya. Kan bisa juga itu dari STNK aja, ada barcode-nya, itu di-scan aja, tanggung jawab mereka, scan itu semuanya. Jadi di STNK kan udah ada CC berapa tahun berapa, yang dapat depan siapa, pertama siapa, sudah jelas. Udah itu aja, terima kasih. Iya, kembali lagi saya tegaskan, katanya di SPBU kita tidak boleh pakai handphone. Yang lalu sekarang kita harus pakai itu lagi kan kita dipersulit lagi. Satu itu, kedua minyak goreng pun sampai sekarang belum selesai. Terus harga BBM yang dulunya sampai 60 barrel itu kemana uangnya, katanya buat cadangan. Sekarang kita dipersulit lagi belinya saja. Lebih baik dihilangkan sama sekali, uangnya jelas, subsidinya dihilangkan. Jadi jangan bergaya-gaya subsidi, tapi kita mau beli saja susah. Mesti ini, mesti itu. Kasihan rakyat sudah susah ini, habis COVID kayak begini, dibuat sulit lagi. Bagaimana? Kalau mereka senang, mereka ngambil keputusan, mereka dilayanin terus, karena digaji oleh rakyatnya. Mereka bensin apapun, mereka tinggal duduk, nyaman. Dijamin hidupnya mereka itu. Jadi coba dikaji ulang lagi lah. Jangan rakyat ini lagi susah kayak gini dibikin sulit lagi. Minyak goreng sampai detik ini aja saya belum selesai kok. Dengan apa peduli lindung. Jadi itu dikaji ulang lagi lah. Jangan rakyat ini dibuat susah terus. Cukup mereka sudah senang gajinya itu. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya, saya kira untuk menghindari antrian panjang ya. Karena tanpa menggunakan barcode pun kadang-kadang untuk kelompok Pertalite ini kan kelompok yang diminati. Jadi itu berekor panjang sampai keluar SPBU. Jadi saya kira perlu dipasang pelanggan di tiap-tiap SPBU supaya lebih efektif. Untuk kelas yang berapa cc dengan mobil yang berapa cc itu harus diberikan keterangan seperti itu. Apabila ada yang melanggar ya tentunya dikenakan sanksi disiplin lah, baik buat petugas SPBU-nya maupun pengendara mobil, atau diberikan himbauan pertama kali, karena ini kan mungkin alasan mereka belum sepenuhnya mereka mengetahui secara jelas aturan main dari pemerintah. Jadi saya kira memang ini aturan ini sering membingungkan ya. Masalah minyak goreng pun pakai sistem seperti barcode ini ya, scan KTP. Jadi saya kira untuk lebih mempermudah tidak berekor antrian panjang ya diberikan aja pelang setiap SPBU baik di pusat Jakarta ataupun di daerah-daerah lain. Saya kira demikian. Kenapa kita sibuk boros itu sebenarnya tidak mendidik. Lebih baik subsidi dicabut, biar nanti ada keseimbangan harga baru di belakang. Kalau memang orang kesusahan di Pertalite, ya udah naik sepeda. Kalau memang harus buat solar buat apa gitu, itu tuh subsidi. Buat nanti ibu ke namanya harga yang baru, itu lebih baik. Karena subsidi itu buat mendidik, buat apa? Tahu tuh handphone itu kan nggak boleh dinyalakan di dekat pom bensin ya, takut meledak karena kejadian.
Kalau menurut saya sih daripada pusing-pusing begitu dan bahayanya kita nggak tahu, mendingan gini aja, semua mobil pribadi kalau masuk pom bensin nggak boleh beli yang subsidi gitu aja kan simple. Kalau motor kan kebanyakan menengah bawah ya, kasihan juga, kecuali motor yang cc-nya gede itu kan kelihatan kayak Hilux segala macam. Itu nggak usah pakai boykot lah, lihat aja dari kalau mobil pribadi nggak boleh beli BBM, ya subsidi itu lebih simple kalau menurut saya sih. Kalau saya sih setuju aja dengan barcode, cuman kalau untuk yang gaptek kan mungkin agak susah. Dan lagi sudah dipastikan bahwa cc di atas 2000 dan motor besar itu tidak boleh pakai subsidi. Jadi jelas yang jadi SPB harus jeli, ini cc berapa, kalau mau ngisi Pertalite dilarang itu aja cukup. Terima kasih. Kalau saya sih setuju, bahkan cenderung agak terlambat. Karena segala sesuatu yang disubsidi masuk ke dalam pasar bebas itu sudah tidak masuk di akal, ya pasti salah sasaran, salah yang grassroots nggak dapat. Ini menurut laporan dari Bank Dunia, 42-73% yang mengkonsumsi subsidi BBM itu adalah kelas menengah ke atas. Dan yang mensubsidi LPG 29% adalah menengah ke atas. Artinya yang grassroots itu tinggal gigit jari, karena mereka memang sesungguhnya tidak membutuhkan. Oleh sebab itu, ini dimulai daripada tidak, itu sudah bagus. Dan kita harus mendukung. Kalau yang tidak mendukung lalu maki-maki pemerintah, maki-maki Pertamina, kalau nggak becus silakan mundur dan sebagainya. Saya kira orang itu patut dikasihani karena sudah minim pengetahuannya, tapi maki-maki orang sok pintar aja. Jadi mari kita dukung, karena itu duitnya gede banget dan sisa daripada yang tidak disubsidi akan dialihkan kepada BLT. Terima kasih. Saya juga mendukung program pemerintah seperti tadi Bunila. Alasannya hanya dua. BBM ini dikonsumsi oleh masyarakat, lalu kemudian umumnya untuk kelas menengah atas, bisnis ke atas. Kalau yang masyarakat biasa, dia otomatis akan menggunakan angkutan umum yang digunakan. Nah, pemakai BBM Pertalite itu ya umumnya dia masyarakat kelas atas, sehingga ini kalau digunakan untuk kebutuhan bisnis, maka beban pemerintah. Ya kita sebenarnya sih dukung, tapi ya mungkin buat saya sih agak sulit. Kenapa sulit dipantau sekarang? Saya kasih contoh yang paling gampang, LPG aja. Banyak orang kaya pakai kok, siapa mau larang, dia berhak. Salah satu. Buat saya sih nggak cocok ya. Kalau mau naikin ya, kalau pemerintah nggak sanggup. Ya nggak sekian berapa persen. LPG ya contoh, banyak orang kaya pakai, nggak ada melarang kok. Apakah untuk orang miskin? Terima kasih. Ini saya pikir pemerintah udah harus mulai menuju ke era mobil listrik, karena semua negara udah mulai. Even tetangga-tetangga kita regional juga sudah mulai era mobil listrik. Jadi kalau mau kita mau mengurangi penggunaan BBM, mulailah masuk mobil listrik. Ya dimurahin lah mobil listrik, PPNBM-nya lah dicabut, dihilangkan aja semua istilahnya insentif untuk industri mobil listrik itu harus dilakukan. Jadi jangan cuma ngundang Elon Musk untuk bikin pabrik baterai listrik sini, tapi ya pokoknya yang mudah jualan mobil listrik di sini ya dimurahin lah, merek-merek yang tertentu yang sudah membuat mobil listrik, hybrid dan sebagainya, ya dicabut-cabutin lah PPNBM-nya supaya mobil listrik lebih murah, masyarakat mau coba. Kalau sekarang ya susah, kalau soal BBM sih susah lah, karena kita ini kan memang sudah ada mafia tertentu di BBM ini dari zaman Soeharto juga udah ada. Jadi ini kita ibaratnya untuk menghentikan impor BBM itu saya rasa susah lah. Oke, terima kasih ya. Sebelum pembatasan ini sebetulnya memang ada bagusnya juga sih. Jadi kan kita bisa melihat efektif yang pakai Pertalite ini kan. Kita juga agak miris sih ketika kita ngisi di pom bensin ada mobil-mobil mewah yang memakai bahan bakar subsidi ini gitu. Tapi persoalannya kan gini,
saya khawatir sih dalam penerapan awal ini pasti banyak kendala ya. Harusnya tetap ada uji coba lah, Mbak. Karena memang kita sendiri, saya sih pengguna mobil ya di bawah 2000 cc. Masih bingung juga bertanya-tanya cara menggunanya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan, terus apakah uang itu harus ada di link ya, ada tetap saldo, apakah beli kalau ada link apakah harus beli di minimarket, kan ini kan belum ada sosialisasi seperti mendalam ya. Kita sih sepakat pada dasarnya, kita juga agak jengah juga, bukan jengah ya, bukan cemburu dalam artian melihat mobil-mobil yang cukup mewah ya. Bukan hanya di Jakarta ya, di tikungan pinggir-pinggir Jakarta juga kebanyakan ya banyak kendaraan-kendaraan yang memang nggak layak lah menggunakan, terutama juga bahan bakar solar bio solar itu kadang-kadang mobil-mobil Fortuner, Pajero dipakai juga. Kadang-kadang kita agak ketawa ngeliat mobilnya berani tapi bahan bakarnya nggak mau. Jadi ada bagus juga ketetapan yang dilakukan pemerintah, tapi sosialisasi pemerintah ini yang nggak ada sepertinya. Kita ini masih bingung gitu, mau gimana ini, nggak ada pemberitahuan lanjutan, media sosialnya juga dari pemerintah sepi gitu kan. So, itu aja sih. Saya rasa itu harus dijalankan karena subsidi itu sangat tidak mendidik, dan akibat dari perang Rusia Ukraina ini anggaran pemerintah jebol banyak. Jadi masyarakat jangan mau dinambokan dengan bahan bakar murah, yang dimana di seluruh negara di dunia ini tidak ada bahan bakar di bawah 20.000. Jadi kalau ini tidak dikontrol dengan ketat, ini hanya merugikan negara saja, hanya akan diambil manfaat oleh oknum-oknum yang berkuasa. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya ya, kita sudah lihat dari zaman presiden sebelumnya yang mau pakai cara pembatasan begini dan begitu. Apapun namanya, kalau pembatasan akhirnya akan bikin gaduh, bikin repot. Kalau dulu sendiri waktu pergantian pemerintah, Pak Jokowi sendiri justru yang menganulir RFID lah ini itu, dan akhirnya langsung naik harga. Kenapa nggak sekarang begitu saja? Kan naikin aja harganya. Supaya apa? Supaya tidak ada penyelundupan, diselundupkan ke luar negeri, sehingga ada oknum-oknum yang jual barang murah di luar negeri jadi mahal. Nah itu hal ini kan harus kita hindari. Kalau harganya kita tinggikan, memang akan berdampak ke inflasi, betul. Tapi untuk orang-orang yang tidak mampu, nanti kita bisa bantu pakai yang sekarang sudah ada kan, BLT atau yang banyak lah itu kartu-kartu yang sudah diterbitkan, itu kan bisa dari situ. Jadi untuk menghindari penyelundupan sebaiknya harga langsung dinaikkan. Silahkan ada yang mampu, nggak mampu ya itu pokoknya nanti kan ada ininya, ada kompensasinya. Jadi penyelundupannya hilang dulu. Terima kasih. Menurut saya ini kan pemakaian Pertalite yang hajat hidup orang banyak atau dipakai oleh banyak masyarakat, terutama yang mobilnya di bawah 2000 cc, 250 cc, itu kan tujuannya untuk membatasi antara pemakaian yang buat orang di bawah atau orang yang di atas. Nah, kalau patokannya pakai Pertamina itu mobil yang di atas 2000 cc atau 250 cc untuk motor, lalu ada yang punya motor atau mobil lebih dari satu, punya 2, 3, tapi dia di bawah 2000 cc atau 250 cc, itu kan juga termasuk kategori orang mampu atau orang kaya. Itu bagaimana cara membedakannya, gitu loh. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir beginilah, Indonesia sih harusnya sudah memulai industri mobil listrik. Mobil listrik ini yang harus dikedepankan. Kalau bisa yang pertama-tama ya mobil listrik ini dilepaskanlah PPN ya atau sebagainya supaya industri ini bisa jalan, mobil listrik bisa jalan di kita. Saya pikir gitu, masih. Iya, pakai barcode itu kan dari HP tuh. Hati-hati aja ya, karena itu kan HP di pom bensin itu bisa terjadi kebakaran tuh. Itu buat menjaga-jaga aja gitu loh. Apakah nggak ada cara lain gitu loh? Itu cuma saya masukkan aja. Terima kasih. Ya nggak apa-apa sih kalau memang itu diperlukan sebagai salah satu langkah maju ke depan agar dapat mengontrol penggunaan Pertalite. Yang menjadi concern buat saya pertama adalah dikarenakan Pertalite itu adalah dikonsumsi oleh masyarakat lapisan bawah.
Ya, sementara itu barcode itu ada menggunakan HP. Ya, terima kasih. Kalau mau bener hapus subsidi itu jangan 1.500 cc, mobilnya 1.000 cc, jadi lebih benar-benar nggak disubsidi gitu loh. Dan itu juga kan usahanya bukan hanya di situ, tapi mengurangi jumlah kendaraan, mengurangi kemacetan, menambah fasilitas transportasi publik khususnya di Jakarta atau kota besar lain di Indonesia. Itu kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.